إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang kami muliakan para ulama, yang kami hormati, yang kami muliakan wakil-wakil dari pemerintahan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan ada seorang nabi, dia ini berjalan, maka dalam perjalanannya dia melihat satu batu yang baru tadi nangis. Batunya nangis, begitu kencang sekali. Maka Nabi tadi bertanya, "Mayubik, wahai batu, kenapa kamu nangis? Siapa yang membuat kamu nangis, wahai batu?" Batu tadi mengatakan, "Ya Nabi Allah, semenjak saya mendengar firman Allah, Allah berfirman, wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka yaitu manusia dan bebatuan." Maka sejak itu saya nangis karena saya khawatir saya termasuk batu yang nanti akan menjadi bahan bakar api neraka. Maka Nabi tadi mengatakan, "Gak usah khawatir, saya doakan kepada Allah supaya Allah selamatkan kamu." Maka Nabi tadi doa, "Ya Allah, ini batu ya Allah, selamatkan dari neraka dan Kau jadikan dia salah satu bahan bakar api neraka ya Allah." Setelah didoakan, diijabahi oleh Allah. Nabi tadi pergi. Setelah 10 tahun melewati tempat yang sama, berjumpa dengan batu yang sama, yang batu yang dulu nangis sekarang nangis dan nangisnya lebih kencang lagi. Maka Nabi bertanya, "Wahai batu, dulu kamu nangis karena takut dimasukkan neraka. Sekarang Allah sudah selamatkan kamu dari neraka. Kenapa hari ini kamu masih nangis?" Maka batu tadi
ya Nabi Allah, tangisan saya yang sekarang tidaklah sama dengan tangisan saya yang dulu. Dulu saya nangis karena saking khawatirnya dimasukkan dalam neraka. Sekarang saya nangis karena saking syukurnya diselamatkan dari neraka. Maka Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan hati manusia itu harus diisi dengan dua perkara tadi, takut kepada Allah dan gembira dari nikmat Allah. Kalau hati tidak diisi dengan takut dan gembira, maka hati tadi akan mengeras. Pada akhirnya hati tadi akan lebih keras daripada batu sekalipun. Kalau hati sudah seperti batu bagaimana? Maka nanti dia itu diajak kepada kebaikan, dinasehati, dikasih bayan, hanya dimasukkan di telinga kanan, kemudian dikeluarkan dari telinga kiri. Diceritakan tentang fadilah surga, fadilah amal, fadilah salat, fadilah belajar ilmu agama, fadilah dakwah. Sama sekali dia tidak tertarik. Bahkan tengah-tengah dibacakan fadilah, dia bisa tidur dengan begitu nyenyaknya. Itu namanya hati sudah keras. Tapi kalau diajak diceritakan tentang dunia, tentang uang, tentang harta, maka matanya semua melek semua, gak ada yang bisa tidur. Ini ketika hati tidak diisi dengan takut kepada Allah dan gembira dengan nikmat Allah. Maka pada sore hari ini kita syukur, kita isi hati kita dengan gembira. Karena syukur kepada Allah itu suatu perkara yang penting, sangat-sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mau tidur malam bersama istri beliau yang paling cantik, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau mau tidur, mulai berbaring dengan istrinya, mulai menggunakan selimut, maka Nabi mengatakan kepada istrinya, ya Humairah, zarini ata'abbad li Rabbi, wahai istriku yang paling saya sayang, wahai istriku, izinkan aku untuk mendekat dan beribadah kepada Tuhan. Mau balik, izin mau sholat. Maka Sayyidah Aisyah beliau mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada di dunia ini orang yang gak suka dekat dengan engkau. Semua ingin dekat dengan engkau. Kayu-kayu pun ingin dekat dengan engkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat istimewa, sehingga itu pelapah kurma yang dulu buat khutbah oleh Nabi pindah ke mimbar, itu pelapah kurma nangis. Tengah-tengah Nabi khutbah nangis, makin keras. Maka Nabi pun dari khutbahnya dielus-elus, didiamkan sampai akhirnya diam. Jadi semua orang itu nggak ada yang mau jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perkara yang lebih nikmat di dunia ini melebihi melihat wajah engkau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidah Aisyah. Tetapi kesenangan saya, kenikmatan saya korbankan demi kesenanganmu ya Rasulullah. Ada nggak istri yang seperti itu? Ketika suaminya izin mau berangkat berjuang, dia mengatakan, wahai suamiku, saya senang bersama dengan engkau, tapi kesenanganku saya korbankan demi kesenanganmu. Ada begitu tidak? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wudu. Setelah beliau wudu, beliau sholat. Dalam sholatnya beliau mengulang-ulang ayat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau azab mereka, umat-umatku ini ya Allah, mereka itu juga hamba-hambamu juga ya Allah.
maha kuat, maha bijaksana ya Allah. Diulang-ulang sambil memikirkan kita ini. In tu'adzibhum fa innahum ibad. Terus sampai jenggotnya basah. Diulang-ulang lagi sampai baju bagian depan beliau basah. Diulang-ulang lagi, ya Allah, jika kamu ada umat ini, ya Allah, mereka itu hamba-hambamu juga, ya Allah. Diulang-ulang lagi ayatnya sampai lantainya basah. Jadi Nabi itu mikirkan kita nangis sampai lantai beliau itu basah karena air mata. Pernah nggak kita mikir Nabi sampai baju kita basah? Pernah nggak kita baca sholawat sampai jenggot kita basah? Pernah nggak kita baca sholawat sampai lantai kita basah? Kalau belum, berarti kita ini belum pernah cinta dengan Nabi. Guru kita almarhum Kiai Haji Muzairah Tebur Abdillah, ketika beliau mengisi satu pengajian besar di Banyuwangi bersama dengan saya, ketika beliau bayar, ada 10 ulama yang bayar, beliau bayar terakhir. Ketika beliau bayar itu yang hadir ribuan, kurang lebih 10.000 orang. Ketika beliau naik di atas, beliau langsung nangis. Beliau mengatakan, pada hari ini semua orang gembira, dai-dainya gembira, undangannya gembira, kiainya gembira, petugas khidmatnya gembira, orang kampungnya gembira, penjual-penjualnya gembira, semua gembira hari ini. Tapi pada hari ini ada yang sedih melihat kita, tapi satupun orang tidak ada yang memperdulikannya. Rasulullah SAW di Madinah sana, beliau ditampakkan seluruh amal umatnya. Kalau umatnya itu maksiat, maka Nabi lihat sedih sambil istighfar. Kalau umatnya taat, Nabi mengatakan alhamdulillah sambil tersenyum. Sekarang Nabi melihat kita di majelis ini, melihat umat Islam seluruh dunia. Kira-kira Nabi pada hari ini lihat suasana itu senang atau sedih kira-kira? Kalau Nabi sedih, kenapa kita harus gembira? Berarti kita itu gembira di saat kekasih kita sedih. Kalau memang kita cinta dengan Nabi, maka Nabi gembira, kita gembira. Nabi sedih, kita pun sedih. Kalau tidak, berarti kita tidak cinta dengan Nabi. Nabi sedih, kita gembira. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berjalan menuju rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjenguk Nabi dalam keadaan sakit. Ketika beliau melihat Nabi sedang sakit, air mata beliau itu langsung mengalir. Saat itu juga beliau langsung demam, pulang langsung sakit. Setelah 3 hari Nabi sembuh menjenguk Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi jumpa itu, Sayyidina Abu Bakar melihat wajah Nabi, langsung Sayyidina Abu Bakar sembuh seketika. Maka beliau mengatakan, saya ini sakit karena saya melihat kasih saya sakit, saya sembuh karena saya melihat kasih saya sembuh. Di sini semua cinta dengan Nabi, cinta dengan Rasul. Bagaimana kita gembirakan Nabi? Siap? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Rasulullah sholat, doa sampai kaki beliau itu bengkak. Kita sudah sering kerja sampai tangannya bengkak, sering. Kita sudah sering kerja sampai kaki-kakinya luka, sering. Apakah kita pernah sholat sampai kaki kita bengkak? Apakah pernah kita sholat sampai kaki kita luka? Maka Nabi tadi kakinya bengkak-bengkak, nangis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ini seorang Nabi, seorang Rasul, gak punya dosa.
semakin banyak nikmat Allah kepada saya, sudah seharusnya semakin banyak ibadah saya, semakin rutin zikir saya, semakin sungguh-sungguh dakwah saya. Itulah syukur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita sering dalam banyak mengatakan mari kita syukur. Kemudian kita sudah syukur belum? Syukur yang hakikatnya syukur, kata Imam Ghazali, yaitu menggunakan seluruh anggota tubuh kita ini untuk mendekat kepada Allah. Itulah syukur yang sebenarnya. Kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran, itu namanya syukurnya mata. Kita gunakan mata kita untuk melihat Ka'bah, itu namanya syukurnya mata. Kita gunakan melihat mata kita untuk melihat umat Islam dengan pandangan cinta, itulah syukurnya mata. Kita gunakan mata kita untuk memandang para ulama dengan pandangan ridho, itulah syukurnya mata kita. Kita gunakan lidah kita untuk berzikir, itulah syukurnya lidah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam acara wali santri kita ini kita syukur yang sangat besar. Syukur atas apa? Syukur Allah telah pilih anak-anak kita untuk belajar ilmu agama. Ini satu derajat yang begitu tinggi sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah janji akan naikkan derajatnya orang yang membawa ilmu agama. Jadi kita masukkan anak kita ke pesantren, itu artinya kita masukkan anak kita jadikan menjadi orang mulia menurut janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah mengendaki kebaikan dalam satu hambanya, maka Allah akan fahamkan hambanya dalam agama. Berarti Allah pilih anak kita, menunjukkan Allah menginginkan kebaikan dalam anak kita. Masya Allah, ini nikmat yang sangat besar. Yang belajar ilmu agama dapat kemuliaan. Nanti di akhirat Allah kumpulkan ini. Kalau orang-orang nanti jadi alim-alim semua, Allah kumpulkan mereka jadi satu di padang mahsyar di akhirat. Maka Allah berfirman kepada mereka, apa firman Allah saat itu? Allah berfirman, inni lam aj'al 'ilmi wa qilni bikum illa wa ana uridu an aghfira lakum ala ma kana minkum wa la ubali. Hai ahli ilmu agama, tahu tak kamu kenapa kalian saya pahamkan dalam agama? Kenapa kalian saya jadikan hafal Al-Quran? Kenapa kalian saya jadikan ahli hadis? Hafal hadis, kenapa? Tidak tahu ya Allah, kenapa ya Allah? Tidak saya jadikan ilmu saya dalam diri kalian, kecuali saya ingin mengampuni dosa kalian, berapapun dosanya saya gak peduli. Jadi pertama kali Allah akan ampuni ahli ilmu agama total. Wala ubali, saya gak peduli dosa apa yang kamu kerjakan, saya ampuni semua. Berarti orang tua yang sayang dengan anaknya, yaitu orang tua yang masukkan anaknya ke dalam ilmu agama pesantren, sehingga Allah ampuni dia, sehingga nanti bisa masuk surga. Dirinya mulia, orang tuanya pun dapat kemuliaannya. Dalam Mafatihul Ghaib diceritakan, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, beliau berjalan. Dalam perjalanannya beliau melihat satu kubur yang isinya ini mayatnya disiksa. Datangkan ular, kemudian dipukul sampai hancur. Itu kuburnya menghimpit kurang-kurangnya sampai hancur. Balik lagi dihimpit lagi sampai hancur. Maka Nabi Isa itu bingung. Ini amalan dia apa? Kenapa begitu berat siksanya? Ditinggal pergi. Setelah ditinggal pergi, gak berapa lama Nabi Isa lewat kuburan yang sama.
Kuburan yang dulu isinya penuh siksa sekarang berubah 100%, berubah menjadi pertamanan surga. Ada bidadari di situ. Di situ ada buah-buahan, baunya sangat wangi, aromanya begitu wangi, indah. Maka Nabi bisa angkat tangan doa, ya Allah, ini mayat sudah mati dalam keadaan disiksa, kenapa tiba-tiba berubah sekarang menjadi diberi nikmat? Maka Allah berfirman, hai Isa, itu adalah orang pendosa besar. Seluruh dosa, mulai dosa A sampai Z, sudah dia kerjakan semua. Maka ketika dia mati langsung dihajar oleh malaikat. Ular-ular pun pengen ngasih jatah dia semua. Tapi ketika dia mati, istrinya sedang hamil, anaknya lahir, laki-laki, kemudian makin besar, makin besar. Ketika anaknya sudah umur 5 tahun, 6 tahun, masuk ke pesantren, oleh gurunya diajari ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti oleh anaknya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah berfirman, wahai malaikat-malaikatku, hentikan siksa untuk ayahnya. Saya malu ayahnya disiksa dalam kubur, sedangkan anaknya membaca Al-Quran di dunia. Itu baru membaca Bismillah, ketika anaknya baru belajar Iqra saja, itu ayahnya kuburnya sudah berubah menjadi pertamanan surga. Di mana kalau anaknya hafal 5 juz, di mana kalau hafalnya hanya 10 juz, di mana kalau anaknya hafal Al-Quran, kira-kira ayahnya dikubur jadi apa? Sejuk kuburnya itu, Masya Allah. Maka investasi yang terbesar adalah ngirim anak ke pondok supaya jadi hafid Al-Quran, supaya bisa nuntun kita bareng-bareng ke surga. Masya Allah. Nanti kalau sudah di surga, kita melihat di mana fadilahnya anak hafid Al-Quran, baru kita nangis, ya Allah, kalau tahu seperti ini fadilahnya anak hafid Al-Quran, anak saya cuma 2 kurang, saya bikin lagi 10. Saya kirim pesantren semua, biar hafid semua, sehingga ayahnya naik sampai tidak bisa dikejar oleh siapapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya mulia, orang tuanya mulia, jangankan orang tuanya, orang yang duduk dengan ulama, dengan hafid Quran dapat kemuliaan juga. Bukan anaknya, bukan ayahnya, duduk saja dapat pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Barang siapa yang duduk dengan ulama ketika di dunia, maka seakan-akan dia duduk bersama saya ketika di dunia. Karena yang paham agama itu ulama, yang paham halal haram itu ulama, yang paham salat itu ulama, yang paham zikir itu ulama, yang paham zakat itu ulama, yang paham dakwah itu ulama. Maka orang yang duduk bersama ulama seperti bersama dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan, bersabda, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Kalau orang sudah duduk bersama saya di dunia, saya jamin nanti di akhirat akan saya dudukkan dia di samping saya. Itu bukan ayahnya, bukan. Duduk saja sudah mendapat keberuntungan, Masya Allah. Maka ada pesantren di kampung ini kita syukuri. Nanti akan ada hafid Al-Quran, akan banyak orang-orang alim yang keluar dari pondok ini, dari masjid ini.
kita duduk bersama dengan mereka, itu semua adalah pahalanya semua. Jangan duduk, sabda Nabi. Nazaratun ilal alim khairun min ibadati sana qiyamiha wa siyamiha. Sekali memandang orang alim, sekali memandang ulama, itu lebih banyak pahalanya dibanding ibadah 1 tahun, siangnya puasa, malamnya tahajud. Jadi kalau ada ulama kita melihat saja, melihat wajahnya saja, itu pahalanya lebih banyak daripada pahala puasa dan tahajud selama 1 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah. Enggak ada ruginya kita kirim anak kita tuh, enggak ada ruginya. Anaknya akan mulia, orang tuanya pun akan mulia, yang duduk bersama mereka pun akan mulia, yang melihat mereka pun akan mulia. Masya Allah. Nggak perlu melihat, cinta pun akan mulia. Masya Allah. Dalam satu hadis ada seorang namanya Abdullah ibn Mubarak. Ini mbahnya ulama, pimpinannya para ulama. Dia itu bukan raja, tapi raja-raja mencium kakinya. Kalau dia sudah masuk di Baghdad, itu pintu-pintu rumah di Baghdad tutup semua. Mereka keluar dari rumahnya semua, di jalan-jalan lari-lari, karena pengen melihat senyumannya Syekh Abdullah ibn Mubarak. Kalau beliau sudah bersih, sekali bersih saja, yang jauh jutaan manusia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, terus keluar, ya Allah, terus Pak, ya Allah, terus ke Sarang, ya Allah, terus sampai ke Makassar, ya Allah, sampai ke Jakarta, sampai ke Mekah. Jadi sekali bersih, yang jauh itu sambung sampai ribuan penduduk. Ketika beliau wafat, maka muridnya itu mimpi ketemu beliau. Syekh, di surga itu temanmu siapa, Syekh? Teman saya. Teman saya itu tetangga saya. Tetangga yang mana, Syekh? Tetangga depan rumah saya. Maka dia baru ketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bapaknya ada apa enggak? Yang jawab ibunya, enggak ada, sudah mati bapaknya. Bapaknya itu amalannya apa? Enggak ada amalan. Bapaknya itu orang awam, dia itu pekerja pandai besi. Kalau bikin pedang, bikin tombak, enggak punya amalan apa-apa. Masa ada oleh itu? Enggak ada. Setelah didesak ngaku, ada amalannya satu, apa? Setiap malam dia itu berdiri di rumahnya, di depan rumahnya Abdullah bin Mubarak sambil nangis. Dia bilang apa? Uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum syafa'ah. Ya Allah, saya cinta dengan ulama ini, ya Allah. Walaupun saya ini orang ahli maksiat, ya Allah, saya berharap nanti di akhirat, ya Allah, dikumpulkan bersama mereka, ya Allah. Karena cintanya dia ini pandai besi, bisa naik surganya sampai gabung bersama Syekh Abdullah bin Mubarak. Maka cinta itu tidak boleh Masya Allah. Maka setan itu paling khawatir. Orang cinta ulama itu khawatir setan itu. Dibikin benci. Karena setan tahu kalau orang cinta dengan ulama pahalanya terlalu besar. Dalam satu hadis dikatakan, "Man nazara ila 'alimin fa fariha biha, ja'alallahu min tilka an-nazarah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang memandang ulama sekali aja, kemudian dia gembira. Sekarang banyak orang pandang ulama benci. Apa itu? Ulama ini, ulama itu. Barang siapa yang melihat ulama kemudian dia gembira, Masya Allah, ini adalah pewaris Nabi. Maka ja'alallahu min
tilkan nadrah. Allah akan menciptakan sebab sekali pandang dia tadi, menciptakan satu malaikat yang malaikat tadi akan memintakan ampun untuk dia sampai hari kiamat. Jadi kita lihat sekali aja, tercipta satu malaikat mintakan ampun untuk dosa-dosa kita. Ngelihat dua kali, dua malaikat. Kalau 1000 kali, 1000 malaikat. Kalau setiap hari lihat, setahun lihat, bagaimana? Masya Allah. Maka kita syukuri betul. Anak kita ngaji, syukuri dia akan mulia, orang tuanya mulia, yang lihat mulia, yang duduk mulia, yang cinta mulia. Sudah, itu sudah mulia semuanya. Maka acara wali santri ini adalah acara kita gembira mensyukuri anak kita masuk pesantren dan mensyukuri juga ada pondok di Pak ini. Kita syukuri bareng. Bagaimana ya? Syukur itu bagaimana? Kita bantu pondoknya. Syukur itu bagaimana? Kita datang bergabung ke sini, itu namanya syukur. Dulu ayahnya Imam Ghazali setiap melihat ada anak-anak ngaji, beliau ngasih permen. Ngasih permen. Kemudian dia doa, ya Allah, sebab cinta saya kepada anak-anak saleh ini, ya Allah, jadikan anak saya ulama, ya Allah. Maka keluarlah anak namanya Al-Imam Al-Ghazali, pimpinannya para ulama, pimpinannya para wali, sebab ayahnya kasih permen anak-anak karena cinta mereka kepada ulama. Maka bagaimana nanti anak-anak ngaji kasih permen, kasih apa, gorengan, karena cinta mereka kepada kita kepada mereka. Insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa anak dan istri kami ya Allah. Ampunilah dosa ahli kampung kami ya Allah. Ampunilah dosa umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kami ya Allah. Gunakanlah keluarga kami ya Allah. Anak dan istri kami ya Allah, untuk berkhidmat kepada agama-Mu ya Allah, untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah, untuk menyebarkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, menggembirakan mata kami ya Allah, menyejukkan hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang saleh ya Allah, yang salehah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang alim ya Allah, yang alimah ya Allah, hafidhah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami pejuang agama ya Allah, anak-anak yang bermanfaat untuk umat ya Allah, anak-anak yang sehat, yang kuat ya Allah. Amin amin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah imam bagi orang-orang takwa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami ya Allah imam jadi orang-orang takwa ya Allah. Pimpinannya orang-orang saleh ya Allah, pimpinannya para ulama ya Allah, pimpinannya para aulia ya Allah. Ya Allah, jadikan
menyujudkan kami di dunia ya Allah, menyujudkan kami di kubur kami ya Allah, menyujudkan kami di mahsyar ya Allah, menyujudkan kami di sirat ya Allah, menggembirakan kami di mizan ya Allah, menolong kami ketika di sirat ya Allah, menuntut kami di surga ya Allah, tanpa ada hisab, tanpa ada azab ya Allah. Gunakanlah kami dan keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami ini ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah. Ya Allah, akulah kami nanti pada hari mahsyar ya Allah, pada hari kiamat sebagai umat Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami anak-anak kami, ahli kampung kami, umat Islam, guru-guru kami ya Allah, semua ya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, mendapatkan ya Allah dari telaga Kautsar, dari tangannya Nabi langsung ya Allah. Ya Allah, berikanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah urusan dunia kami ya Allah, mudahkanlah urusan agama kami ya Allah, mudahkanlah urusan iman kami ya Allah, mudahkanlah urusan ketakwaan kami ya Allah, urusan keluarga kami ya Allah, mudahkanlah semua ya Allah. Yassir wa la tu'assir ya Allah, dengan berkahnya guru-guru kami ya Allah, dengan berkahnya para ulama ya Allah, dengan berkahnya para masyayikh ya Allah, dengan berkahnya wali-wali-Mu ya Allah. Iqdi haijana ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjangkanlah umur kami, umur anak kami ya Allah, umur istri kami ya Allah, dalam perjuangan ya Allah. Panjang yang bermanfaat ya Allah untuk umat, panjang yang bermanfaat ya Allah untuk menggembirakan Nabi-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati bi mujabati fadlika al-azim wa bi syafa'ati rasulika al-karim innaka antal-ghafurur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.